Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita sekarang di pengajian rutin kita ini sekaligus memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu mari kita baca selawat ya. Tadi juga kita sudah baca salawat di maulid, tapi kita akan baca salawat Badriyah. Ini salawat yang disusun oleh para ulama kita ketika melawan penjajah dulu. Salawat yang berisi tawassul agar supaya kita dihindari dari segala musibah, dari segala kesulitan, dari segala malapetaka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ghammah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi najjina wakshif jami'a dhiyati wasrif makaidal ida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.
Salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi nafisil kurba minal asina wal atba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa walah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Jufri dan juga di sini banyak para habaib, para asatiz, para hujjaj yang berkumpul bersama kita yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, umur yang panjang, kemanfaatan bagi kita dan bagi semua umat. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya yang begitu banyak tercurah kepada kita, daripada nikmat sehat, afiat, kenikmatan-kenikmatan yang kita tidak bisa hitungnya, yang senantiasa tercurah kepada kita walaupun kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak pernah putuskan nikmat-Nya kepada kita. Terutama sekali nikmat iman dan Islam. Nikmat kita menjadi umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat di mana Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan dengan firman-Nya laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia kepada kaum mukminin. Karunia apa? Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari bangsa mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Mensucikan mereka dari segala kotoran-kotoran jahiliyah, dari segala kotoran-kotoran kemusyrikan, dari segala penyakit-penyakit hati, memperbaiki akhlak mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan Allah dan Rasulullah pun mengajarkan kepada mereka al-hikmah, ya, al-kitab wal hikmah. Al-kitab yakni Al-Qur'an, dan juga ya, hikmah-hikmah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, walaupun sebelumnya mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Ini Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Al-Imran 164. Ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya
diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan rahmat yang sangat besar, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innama ana rahmatum muhdad." Sungguhnya aku ini adalah rahmat Allah yang dihadiahkan kepada kalian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ini adalah merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, karena Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana ini? Maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmat bagi seluruh alam ini perlu direalisasikan, perlu ditunjukkan. Jangan apabila seorang melihat Islam dari perilaku umat Islamnya, dia tidak melihat mana itu rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang mengaku muslim, mengaku pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak mencerminkan rahmat bagi lingkungannya, tidak mencerminkan rahmat bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bohong dia mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah nyatakan dalam akhir surat Al-Fatih, Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kuffar, berlaku tegas terhadap orang-orang kafir, tapi ruhama'u bainahum, sangat kasih sayang di antara mereka. Ruhama jamak dari rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir surah Al-Ahzab disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian sendiri, min anfusikum, dari bangsa manusia. Sebab kalau Rasulullah ini dari bangsa malaikat, kita nggak bisa ngikutin. Kita pasti akan bilang, tentu aja kita nggak mampu. Ya, Rasulullah kan bangsa malaikat, bukan bangsa manusia. Tapi Allah utus, ya, Nabi kita ini adalah dari bangsa manusia juga, min anfusikum. Yang mana Allah sebutkan sifatnya azizun 'alaihi ma 'anittum. Rasulullah ini merasa berat terhadap penderitaan yang kalian derita. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memikirkan dirinya, tidak. Tapi Rasulullah pikirkan umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa sakit, merasa sedih kalau ada umatnya menderita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin semua umatnya ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada satu ketika ada jenazah seorang Yahudi yang meninggal, Rasulullah SAW terlihat murung, terlihat sedih. Lalu sahabat-sahabatnya bilang, "Ya Rasulullah, bukankah dia itu? Kenapa kamu, ya Allah, ya Rasulullah, kok kamu merasa sedih?" Ketika melihat jenazah Yahudi yang lewat, artinya jenazah diusung untuk dimakamkan. Bukankah dia orang Yahudi? Dia tidak beriman kepada engkau. Ya, biarkan saja dia masuk, meninggal dia masuk neraka, seperti itu. Rasulullah SAW bersedih. Apa kata Rasul? Itulah yang membuat aku sedih. Ya, karena aku tidak berhasil membuat si orang Yahudi itu beriman kepada aku. Ini Rasulullah SAW
bukan menginginkan semuanya orang umatnya masuk ke dalam neraka. Rasulullah ingin semua umatnya ini masuk ke dalam surga. Dan kita ketahui setiap manusia yang terlahir setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus itu adalah semuanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya ummatud dakwah. Jadi apakah dia orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, orang ateis, orang Amerika, orang Cina, orang India, siapapun dia yang hidup setelah Rasulullah diutus sampai yaumul qiyamah itu adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Rasulullah yang harus didakwahi. Ya, tapi di antara umat itu ada yang mau ikut sama Rasulullah, ada yang tidak. Ya, yang ikut kepada Rasulullah SAW, ya, itulah yang akan selamat ya, di yaumil qiyamah nanti. Tapi selama mereka hidup, Rasulullah SAW mengharapkan agar supaya mereka itu bisa sadar, bisa beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti jalan-jalan yang apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Azizun alihi ma'anitum. Rasulullah merasa berat terhadap penderitaan kalian. Ya, bukan hanya dalam masalah keimanan, dalam keadaan sosial pun Rasulullah SAW merasa berat terhadap penderitaan umatnya. Sampai-sampai ketika ada umatnya misalnya dalam kesusahan, banyak hutang, ya, Rasulullah bilang man alaiya dainun fa alayya. Man alihi dainun fa alayya, barang siapa yang meninggal kemudian ada hutang, ya. Rasulullah SAW ya, siap menanggungnya. Tapi barang siapa yang meninggal kemudian dia punya warisan, maka itu adalah untuk ahli warisnya. Ini adalah bagian bagaimana Rasulullah SAW menjadi rahmat bagi umatnya. Azizun alihi ma'anittum, harisun alaikum, sangat berminat untuk menyelamatkan kalian. Rasulullah SAW ingin semua umatnya itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, dengan kaum mukminin Rasulullah itu raufur rahim, walas aksi dan kasih sayang. Nah, ini Rasulullah dijuluki oleh Allah sebagai rauf rahim. Ini adalah salah satu nama-nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala disematkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya itu rahim. Rahim artinya sangat kasih sayang. Nah, ini juga umatnya Rasulullah di dalam surah Al-Fatih tadi. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang besertanya. Orang-orang yang bersamanya. Bersamanya ini bukan saja bersama dalam zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang sampai ke zaman kita maupun zaman yang akan datang, kalau kita bersifat, kita beriman dengan Rasulullah dan bersifat sama seperti apa yang disifatkan oleh Al-Quran, ruhama'u bainahum, sangat kasih sayang di antara mereka, maka ini termasuk di dalam golongan ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walladzina ma'ahu tersebut. Dan mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruhama ini bentuk jamak dari kata rahim. Jadi ini adalah sifat ya, dari orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada mereka yang mengaku umatnya Rasulullah, pengikut Rasulullah, tapi sikapnya ya tidak mencerminkan akhlak seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan membuat orang menjadi benci terhadap Islam. Ya, orang akan muak terhadap Islam karena melihat sikap dan akhlak ya, dari orang yang mengaku Muslim tapi akhlaknya tidak menteladani Rasulullah SAW.
Untuk itu siapakah mereka yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari kita baca dan renungi suratul A'raf ayat 156 157. Ya, suratul A'raf dimulai dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Ini sebenarnya doa Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga para pengikutnya yang dipilih, yaitu 70 orang dari pengikutnya. Berdoa, waktub lana fi hadhihi dunya, ya Allah, tuliskanlah bagi kami kebaikan di dunia ini, wa fil akhirah, dan juga di akhirat. Jadi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diberikan kebahagiaan bukan saja di akhirat tapi di dunia dan di akhirat. Inna hudna ilaik, sungguhnya kami kembali kepada Engkau, kami bertobat kepada Engkau ya Allah. Ya, karena sebelumnya bagaimana pengikut Nabi Musa setelah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya diperdengarkan Nabi Allah Musa mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian mereka masih membangkang, ngeyel, mereka ingin melihat Allah secara kasat mata. Akhirnya Allah azab. Ya, dimatikan oleh Allah tapi kemudian dihidupkan kembali. Nah, akhirnya mereka bertobat dan ini salah satu ya akhir dari ucapan mereka ya, waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Sungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, adzabi usibu bihi man asya'u min ibadi. Ya, man asya. Qala adzabi usibu bihi man asya. Allah menyatakan bahwasanya azabku aku akan timpakan kepada orang-orang yang aku kehendaki. Jadi azabnya tidak diberikan kepada semua orang, tidak, hanya orang-orang yang Allah kehendaki. Tapi ketika Allah menyebutkan rahmatnya, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat Allah begitu luas. Ya, ini rahmat umum ya. Nah, ini yang tadi saya katakan, walaupun terkadang orang itu bermaksiat kepada Allah, seorang kafir misalnya, dia tetap mendapatkan rahmat yang umum, yaitu rahmat ketika di dunia. Seperti diturunkannya hujan. Apakah ketika turun hujan hanya turun kepada kampung yang muslim? Enggak, kan kepada semuanya. Bagaimana nikmat kita diberikan bisa menghirup udara yang segar, oksigen. Apakah orang yang beriman saja yang bisa menghirup udara yang segar ini? Tidak semuanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at kulli syai', meliputi segala sesuatu. Ya, sehingga dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Allah memiliki 100 rahmat. Kemudian satu rahmat Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Dan 99 rahmat nanti Allah Subhanahu wa taala simpan bagi hamba-hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu rahmat saja ini di dunia, bagaimana manusia bisa saling sayang menyayangi, kasih mengasihi. Fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan satu rahmat ini kata Nabi, mereka bisa saling cinta mencintai, sayang menyayangi di antara umat manusia. Misalnya ibu sayang kepada anaknya, sayang kepada suaminya, itu adalah dari rahmat yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan. Coba kalau tidak ada rasa rahmat, seorang ibu sudah ngandung susah-susah, setelah melahirkan dirawat anaknya sampai besar, disusuin, begadang-begadang diladenin. Orang tuanya, ayahnya mencari uang untuk keluarganya. Ini adalah rasa rahmat. Kalau tidak ada rasa rahmat, udah tinggalin aja seperti itu. Dengan adanya rasa rahmat, bahkan binatang buas pun ya, terhadap anaknya kasih sayang. Itu juga
rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya di dunia ini. Hanya satu rahmat ini loh. Ya, hanya satu rahmat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji, "Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun." Aku akan tuliskan dan aku akan tetapkan fasa'aktubuha di sini. Tadi itu rahmat umum, itu secara umum ya, siapapun dapat. Ya, yang kafir dapat, yang mukmin dapat. Tapi ada yang rahmat khusus. Ini rahmat khusus yang Allah akan tetapkan kepada siapa? Allah tetapkan kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah. Lilladzina yattaqun wa yu'tuna zakah. Mereka bertakwa dan mereka mengeluarkan zakatnya. Mereka diberikan karunia, diberikan kekayaan, diberikan harta, tidak lupa untuk berbagi sesama mereka. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan mereka-mereka yang beriman dengan ayat-ayat kami. Ini yang nanti akan mendapatkan rahmat khusus. Yang Allah katakan, ya, wa kana bil mu'minina rahima. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman sangat kasih sayang. Ini yang tidak didapati oleh orang yang kafir, ingkar kepada Allah di yaumil qiyamah. Ini untuk bukan saja di akhirat, tapi di dunia dan di akhirat. Lalu Allah jelaskan siapa itu yang beriman dengan ayat-ayatku. Allah terangkan di ayat berikutnya, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Ini Allah gambarkan siapa ini yang mendapatkan rahmat khusus ya, rahmat khusus tadi secara garis besar Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, yaitu mereka-mereka yang bertakwa, ya, menunaikan zakat dan beriman dengan ayat-ayatku, yaitu alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, yaitu mereka-mereka yang senantiasa mengikuti ar-rasul. Alif lamnya di sini disebut alif lam ahdiyah. Maksudnya rasul siapa? Ya, ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu yang mereka mengikuti selalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Rasul. Siapa Rasul itu? Allah sebutkan an-nabiyil ummi, nabi yang ummi. Ya, pernah juga saya terangkan ini nabi ummi, artinya nabiyil ummi jangan diartikan nabi yang buta huruf. Ini melecehkan nabi namanya. An-nabiyil ummi ini adalah gelar kehormatan yang Allah berikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya al-ummi di sini adalah yang pertama maknanya al-ummi diambil kata dari Ummul Qura. Ummul Qura itu kata lain dari kota Mekah. Ya, kalau dinisbatkan orang yang dari kota Mekah namanya ummiyun. Ya, seperti kalau Mekah, orang Mekah dibilang Makkiyun, orang Madinah Madaniyun, orang Jawa Jawiyun, orang Sunda Sundawiyun, begitu. Itu dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, jadi an-nabiyil ummi ini yang pertama mengandung pengertian bahwa Rasulullah adalah orang yang dari Ummul Qura. Ummul Qura itu nama lain dari kota Mekah. Artinya orang yang lahir di kota Mekah. Kata ummi juga itu dinisbatkan kepada ibu. Kata artinya ibu. Ya, arti ummi ini
Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Rasulullah ini sama seperti orang yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu seorang yang lahir dari rahim ibunya, seorang bayi, ketika dia lahir dalam keadaan suci. Sesuai hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap orang yang dilahirkan itu ya, dia dilahirkan dalam keadaan suci. Setiap bayi yang lahir itu lahir dalam keadaan suci. Walaupun bapaknya, ibunya, ya, siapa apapun agamanya. Tapi kalau si bayi yang baru lahir, dia lahir dalam keadaan suci. Ya, di dalam Islam jadi tidak ada, oh ini anak haram nih, enggak. Ya, yang haram tuh kalau ada orang tuanya yang melakukan perzinahan. Tapi anaknya adalah anak yang suci. Ini sesuai hadis Nabi dan sesuai firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah ini Allah sebutkan An-Nabiyul Ummi adalah nabi yang suci. Nabi yang tidak pernah terkontaminasi oleh pendidikan-pendidikan jahiliyah. Rasulullah enggak pernah nyembah berhala. Rasulullah tidak pernah berzina. Rasulullah tidak pernah minum khamar. Rasulullah tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sejak kecil sampai diutus menjadi nabi. Ini makanya Rasulullah dipuji oleh Allah An-Nabiyul Ummi, nabi yang ummi, artinya yang bersih dari ya, adat-adat jahiliyah, bersih dari sifat kemusyrikan, bersih dari ya, pendidikan-pendidikan ya, ahlul kitab. Ya, Rasulullah nggak pernah belajar dari orang Yahudi atau orang Nasrani. Sehingga kalau Rasulullah pernah belajar dari orang Yahudi, ntar ketika Rasulullah menyampaikan Al-Quran, oh ini mah karangan Muhammad ini, karena boleh belajar dari orang Yahudi, tidak. Oleh karena itu kalimat An-Nabiyul Ummi ini itu kalimat yang sangat agung, yang menjelaskan tentang bagaimana kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ummiyin juga itu sering disebutkan, itu artinya orang-orang Arab atau non ahlul kitab. Jadi ini semuanya sesuai dengan Nabi. Ya, Nabi adalah orang yang dilahirkan di Mekah. Nabi yang tidak terkontaminasi dengan adat-adat jahiliyah. Ya. Nabi dari bangsa Arab. Dan juga kata ummin juga ada artinya Rasulullah tidak pernah ya, sebelumnya membaca kitab-kitab sebelumnya. Ya, seperti itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan rahmat khusus dari Allah nanti, yaitu mereka-mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nabiyul ummi alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka dapati namanya ini tertulis di dalam Taurat dan Injil. Nama Nabi kita dan bahkan ciri-ciri Nabi kita Muhammad SAW sudah disebutkan di dalam kitab-kitab suci terdahulu. Sudah diceritakan. Bahkan orang Yahudi itu kenal kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan ciri-cirinya, ya, sampai dikatakan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Rasulullah seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya, kalau kita sama anak kenal nggak? Kalau ketemu di pasar ngenalin nggak sama anak? Pastilah. Ya. Ini seperti itu Allah gambarkan dalam Al-Quran seperti itu. Mereka kenal kepada Rasulullah seperti mereka mengenal anaknya. Ini maksudnya betapa jelas ciri-ciri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, karena ketika Rasulullah masih umur 12 tahun pernah diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke kota Syam dari Mekah, ya, belum diutus jadi nabi nih. Ya, di Syam, negeri Syam, ketemu seorang pendeta Yahudi yang bernama Bahira. Pendeta ini pas ngelihat Rasulullah, dilihat ciri-cirinya, gerak-geriknya, wah inilah nabi terakhir. Langsung dihubungi pamannya. Apakah ini anak kamu? Enggak, ini keponakan saya. Ya.
Kemudian dinasehatin, ini adalah akan menjadi nabi terakhir. Dinasehatin supaya ya setelah ditanya asalnya dari mana, dibilang dari Mekah. Wah, ini bukan orang Yahudi, ini orang Arab. Akhirnya dinasehatin suruh balik, cepat-cepat pulang ke Mekah. Nanti jangan sampai diketahui oleh orang Yahudi lain. Ya, dan orang Yahudi tahu ternyata nabi terakhir ini bukan dari bangsa Arab. Bukan dari bangsa Yahudi, nanti akan dibunuh seperti itu. Karena orang-orang Yahudi itu belum tahu kalau nabi terakhir ini, yang walaupun mereka udah tahu ciri-cirinya, tapi nggak tahu. Dia pikir nabinya sama seperti nabi yang terdahulu. Ya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Sulaiman, itu semuanya dari keturunan Nabi Yakub. Ya, yaitu dari orang-orang Yahudi. Ya, tapi ternyata nabi terakhir dari keturunan Nabi Allah Ismail, ya, dari orang Arab seperti itu. Nah, ini kok ketika ketemu di jalanan bisa tahu? Karena tadi memang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, yang mereka ketahui cirinya, ya, yang sudah terdapat di dalam kitab Taurat dan Injil. Apa kemudian nabi yang ummi tadi ini Rasulullah SAW itu yang dilakukan oleh Rasulullah, ya'muruhum bil ma'ruf. Aktivitas nabi adalah selalu memerintahkan mereka dengan kebaikan, wa yanhahum 'anil munkar, selalu mencegah dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat. Ya. Rasulullah menghalalkan bagi mereka segala sesuatu yang baik. Ya, di dalam Islam ini segala sesuatu yang baik itu dihalalkan. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, dan mengharamkan segala sesuatu yang buruk, yang berbahaya, itu diharamkan. Ya, yang diharapkan secara qat'i, secara pasti di dalam Al-Qur'an ada 4. Ya, ini secara pasti disebutkan dalam Al-Qur'an. Itu daging babi, darah, ya, kemudian bangkai, ya, dan sembelihan-sembelihan yang tidak menyebut nama Allah. Selain itu bagaimana? Selain itu, ya, jika di sana ada madarat, di sana ada bahaya, ya, walaupun tidak diharamkan, akan tetapi, ya, tidak semua yang tidak diharamkan itu boleh, ya. Oleh karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala selalu, ya, ketika memerintahkan untuk kita makan, yang kita makan itu halalan thayyiba. Jadi bukan saja halal, tapi harus baik, harus sehat, harus bersih, ya, harus tidak mengandung sesuatu yang membuat madarat. Bahkan terkadang Allah enggak menyebutkan halalnya. Cuman dibilang at-thayyibat, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah, ya, dari segala sesuatu yang baik, yang sehat buat kalian. Karena setiap yang thayyib itu pasti halal. Tidak semua yang halal itu thayyib. Ya. Halal misalnya durian halal nih. Tapi bagi orang yang ada kolesterol, nggak boleh, dia nggak thayyib buat dia. Ya, jadi kalau yang thayyib sudah pasti halal, ya. Tapi tidak semua yang halal itu thayyib, ya. Ini oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yuharrimu 'alaihimul khaba'its, ya, wa yuhillu lahumut thayyibat. Allah menghalalkan, Rasulullah menghalalkan juga segala sesuatu yang thayyib sesuai dengan ketentuan Allah, dan mengharamkan bagi mereka yang buruk, al-khabith. Berikutnya wa yadha'u anhum israhum. Rasulullah ini datang dengan meletakkan beban-beban yang memberatkan mereka. Rasulullah datang dengan membawa syariat yang mudah. Tidak seperti syariat pada nabi yang terdahulu. Ya, dulu Nabi Bani Israel, ya, dalam makanan-makanan nggak semua yang dihalalkan, ya. Lemak-lemak itu haram buat Bani Israel.
Ya. Juga memancing ikan, mengambil ikan di hari Sabtu nggak boleh. Ya. Hewan-hewan yang berkuku satu itu tidak boleh. Ini semuanya di umat Nabi kita Muhammad SAW dibolehkan. Ya, seperti unta yang kakinya itu rapat begitu ya. Atau bebek ya, angsa ya, itu kan kakinya itu rapat begitu. Kalau buat orang Yahudi haram itu. Tapi buat umat Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan. Ya, mengambil ikan di hari Sabtu umat Yahudi tidak boleh. Tapi kalau dia masuk dalam umat Nabi Muhammad, masuk Islam, ya itu boleh. Ya, ini beban-beban bukan itu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberikan 5 hal, yang mana 5 hal ini tidak diberikan kepada umat-umat sebelumku. Ya. Yang pertama, ju'ilat liyal ardu masjidan. Dijadikan bagiku itu bumi ini semuanya sebagai tempat sujud. Fa ayyuma rajulin adrakathu as-shalah falyusalli. Siapa saja ya, di antara umatku itu kalau datang waktu sholat dia bisa sholat di mana aja. Ini kemudahan umat Nabi Muhammad. Kalau umat-umat terdahulu enggak, kalau sholat mesti di tempat khusus. Ya, mau ibadah mesti sholatnya di tempat khusus. Tapi umat Nabi kita Muhammad SAW di mana saja, kalau orang lagi bepergian di jalanan misalnya di padang pasir, di hutan kah di mana, waktu sholat nih dia sholat di sana asal tempatnya bersih. Ya. Silahkan dia sholat. Ini adalah kemudahan, ya, kemudahan yang tidak diberikan kata Nabi, ya, kepada umat-umat sebelumnya. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku diberikan ya rasa gentar kalau musuh menghadapi kaum muslimin, dari jarak perjalanan 1 bulan mereka sudah gentar duluan. Ini kehebatan umat Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ini ketika umatnya mengikuti Rasulullah SAW, berakhlak dengan akhlak Rasulullah SAW, mereka dikagumi, ya, disegani sampai musuh dari jauh pun sudah gentar. Ya, kalau sekarang umat Islam dipujundangi terus, ya, umat Islam dilecehkan terus, umat Islam, ya, ini tidak ditakutin, ya, tidak disegani, bukan ditakutin ya. Islam itu tidak menakutkan, tapi tidak disegani. Tapi umatnya Rasulullah SAW dahulu yang mengikuti Rasulullah itu dari jarak perjalanan 1 bulan saja, ya, mereka gentar, mereka segan, ya, terhadap kaum muslimin seperti itu. Yang ketiga, uhillat liyal maghanim, dihalalkan bagiku ghanimah. Artinya rampasan perang, kalau berperang itu rampasan perangnya itu nanti dibagikan kepada orang-orang yang berperang. Tapi kalau umat-umat dahulu, ya, kalau mereka berperang kemudian memenangkan peperangan, dapatkan hartanya dikumpulkan di tengah lapang, kemudian datang api membakarnya. Itu tidak dihalalkan. Di umat Nabi kita Muhammad SAW dihalalkan. Ya. Wa utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah, ya, yang salah satunya adalah diberikan syafaatul uzma, arti syafaat yang secara total, secara umum pada saat manusia-manusia berada di dalam di padang mahsyar. Berikutnya, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi. Konon nabi-nabi terdahulu itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Ya, Nabi Musa kepada Bani Israel saja. Bahkan setiap kadang-kadang di satu kurun waktu di sana ada nabi, ada beberapa nabi, seperti Nabi Ibrahim sezaman dengan Nabi Allah Lut. Nabi Lut dia khusus untuk kaum Nabi Lut. Ya. Kemudian juga ada anaknya, ada Nabi Ismail di Mekah, ada Nabi Yakub, ya. Ya. Itu
ya, umat-umat terdahulu diutus untuk kaumnya tertentu, untuk kaum tertentu. Wa bu'istu ilan nasi kafah. Kalau aku diutus untuk seluruh manusia, untuk seluruh manusia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW bukannya Nabi hanya untuk orang Arab, tapi juga orang Indonesia, orang India, orang Cina, orang Amerika, orang Afrika. Semuanya itu adalah umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan falladzina amanu. Orang-orang yang beriman bihi dengannya, dengan Rasulullah. Wa azzaruhu, dan yang mendukungnya, ya, menyokongnya. Wa nasaruhu, dan yang membelanya. Terus wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti nur, cahaya yang diturunkan kepadanya. Maksudnya apa? Al-Qur'an, dan mengikuti Al-Qur'an. Jadi awalnya tadi alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi, mereka yang mengikuti Rasul Nabiyul Ummi. Di akhir ayatnya Allah tegaskan ngikutinnya, cara ngikutinnya dengan Rasulullah. Bagaimana caranya? Kita kan nggak ngelihat Rasulullah, ya, yaitu dengan melihat dari Al-Quran, dengan mengikuti Al-Quran. Karena Rasulullah SAW itu akhlaknya sama seperti Al-Quran, seperti yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah ketika ditanya oleh seorang tabi'in tentang akhlaknya Rasulullah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bilang, "Ama taqra'ul Qur'an?" Apa ente enggak baca Al-Qur'an? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi adalah Al-Qur'anul Karim. Artinya apa yang diperintahkan di dalam Al-Qur'an, pasti Rasulullah orang yang pertama mengamalkan Al-Qur'an. Diperintahkan untuk berkata jujur, ya, Rasulullah adalah orang yang paling jujur. Diperintahkan untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, Rasulullah orang yang paling taat beribadah. Diperintahkan untuk menjaga amanah, Rasulullah Al-Amin. Diperintahkan untuk bersabar, Rasulullah pemimpinnya orang-orang yang bersabar. Diperintahkan untuk memerintahkan berkasih sayang dengan sesamanya, Rasulullah adalah pemimpinnya. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an diamalkan oleh Rasulullah. Ini yang dimaksud kana khuluquhul Qur'an. Apa saja yang dilarang oleh Allah dalam Al-Quran, Rasulullah paling jauh terhadap segala sesuatu yang dilarang tersebut. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, falladzina amanu bihi, orang-orang yang beriman dengan Rasulullah, wa azzaruhu, dan menyokongnya, wa nasaruhu, dan membelanya, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti an-nur, cahaya yang diturunkan kepadanya, yaitu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang akan beruntung. Nah ini, ya, di pengajian ini selalu, di pengajian kita selalu, ya, Ustaz Husin merangkan ayat-ayat Quran. Apalagi nanti insya Allah kita akan bahas tentang akhlak Rasulullah SAW dari Al-Qur'anul Karim. Nah, dengan dibacakannya Al-Quran, ya, kita bisa fahami, kita bisa melihat seolah-olah kita melihat, ya, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, bagaimana sepak terjangnya. Ya, terkadang kalau hanya riwayat, kalau riwayatnya nggak benar akhirnya salah, ya. Tapi kalau riwayat sesuai dengan Al-Quran, maka itu adalah gambaran yang sesungguhnya tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga, ya, kita benar-benar bisa, ya, digolongkan, walaupun kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masuk dalam gerbangnya. Terakhir saya ingin bacakan ada suatu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabatnya, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imana. Rasul tanya kepada para sahabatnya, makhluk yang mana yang keimanannya itu, ya, sangat menakjubkan menurut kalian? Siapa itu? Yang keimanannya sangat menakjubkan. Kemudian sahabat jawab, al-malaikah, malaikat ya Rasulullah.
Rasulullah bilang, wa ma lahum la yu'minun wa hum 'inda rabbihim. Bagaimana mungkin mereka enggak beriman? Mereka kan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang tidak Allah berikan pilihan. Mereka adalah makhluk yang senantiasa taat kepada Allah. Ya. Dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Bukan itu. Terus sahabat bilang, ya, fan nabiyun. Kalau gitu orang yang ya menakjubkan keimanannya adalah para nabi. Rasulullah bilang lagi, wa ma lahum la yu'minun wal wahyu yanzilu ilaihim. Bagaimana mungkin mereka enggak beriman? Wahyu kan diturunkan kepada mereka. Masa mereka enggak beriman? Ya wajar gitu aslinya. Kalau kemudian sahabat bilang lagi, fanahnu, kalau gitu kami ya Rasulullah. Ya. Kami kalau gitu yang keimanan ini menakjubkan. Ya bukan merendahkan para sahabat Nabi, tidak. Tapi Rasulullah bilang apa? Wa ma lakum la tu'minun. Ya, wa ana baina adhurikum. Bagaimana mungkin kalian enggak beriman? Saya kan ada di tengah-tengah kalian. Kalian lihat langsung saya menyampaikan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalian melihat langsung bagaimana kebaikan saya, akhlak saya, sepak terjang saya, kalian lihat. Lalu siapa kalau begitu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna a'jabal khalqi imanan, ketahuilah orang yang paling menakjubkan keimanannya. La qaumun yakununa min ba'dikum, itu orang-orang yang datang setelah kalian. Ya, yang datang setelah kalian, yajiduna suhufan fi kitabin yu'minuna bima fiha, yang mereka dapati ya kitab-kitab Al-Qur'an lalu mereka beriman. Ini maksudnya orang-orang yang tidak zaman dengan Rasulullah, maksudnya kita ini. Ya, inilah orang-orang yang kita nggak pernah kan lihat Rasulullah langsung, tapi kita beriman, kita cinta sama Rasulullah SAW. Inilah yang orang-orang Rasulullah katakan, inilah orang-orang yang sangat menakjubkan keimanannya. Sampai di dalam satu hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, aduh saya rindu sekali ingin bertemu dengan kekasih-kekasihku. Ya Rasulullah, sahabat bilang heran, ya Rasulullah, alina ahibba'uk, bukankah kami ini kasih-kasih kamu ya Rasulullah? La antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Yang aku rindukan adalah alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa in lam yarawni. Mereka-mereka yang datang sesudahku nanti, mereka beriman kepada aku, mengikuti aku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita digolongkan ya dari umat yang benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencintai beliau, berusaha mengikuti sepak terjang beliau, walaupun kita enggak sampai 10% kali dari amal yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berusaha berada di rel yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rel yang menghubungkan ini adalah Al-Qur'anul Karim. Kalau kita dalam satu rel, kalau gerbang kereta, walaupun kita paling belakang, tapi kita dalam satu rel, kalau kereta yang paling depan sampai di tujuan, yang belakang nyampe enggak? Tapi kalau beda rel, nyampe enggak? Enggak ya. Kemana Rasulullah kemana, kita kemana kalau. Tapi ya kita mengharapkan kita berada dalam relnya Nabi kita Muhammad SAW, walaupun kita berada paling buncit, ya, paling belakang. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala ya mengumpulkan kita bersama baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.